Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dan anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, yaitu berupa keimanan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa merasakan keindahnya, kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita termasuk golongannya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Pemirsa dan anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kultum pada sore hari ini adalah terbiasa zikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan salah satu ibadah yang utama. Zikir bermakna mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dan kondisi. Banyak keutamaan zikir dalam Al-Qur'an. Di antara 4 firman Allah, yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, serta janganlah sekali-kali kalian mengingkari nikmatku. Di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 205 yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan cara tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Pemirsa dan anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keempat ayat tersebut sebenarnya sudah mencakup perintah berzikir sebanyak-banyaknya, adab atau etika berzikir sebaiknya dan sebaik-baiknya, dan fadilah berzikir setinggi-tingginya. Tetapi rupanya masih dipandang belum cukup jelas oleh sebagian orang. Buktinya masih saja ada yang bertanya, mengapa setiap orang beriman diperintahkan untuk senantiasa. Al-Qayyim dalam salah satu buku karyanya menulis fadilah zikir itu ada 80 macam fadilahnya. Semuanya penting untuk kita ketahui. Namun kita ambil saja 5 fadilah. Di antaranya adalah yang pertama, zikir dapat menghilangkan kesusahan, kesedihan, dan kegundahan dari hati. Zikir dapat menghadirkan kesenangan, kegembiraan, kekuatan, dan kehidupan. Ibnu Al-Qayyim berkata, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Anda dapat bayangkan bagaimana kondisi ikan apabila tanpa air. Kemudian fadilah yang kedua, zikir dapat mendekatkan diri kepada Allah dan selalu merasa diawasi olehnya. Zikir dapat mendorong hati orang beriman untuk selalu kembali kepadanya dalam segala situasi dan kondisi. Fadilah yang ketiga, zikir dapat menjadi Allah untuk selalu mengingat setiap hambanya yang berzikir kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan firman Allah berikut, barang siapa mengingatku dalam dirinya, niscaya aku akan mengingat dia dalam diriku. Dan barang siapa mengingatku dalam suatu kumpulan, niscaya aku akan mengingat dia dalam suatu kumpulan yang lebih baik dari kumpulannya. Sedangkan fadilah yang keempat, zikir itu ibarat makanan bergizi anak-anak, bagi hati dan ruh. Anda dapat bayangkan
badan dapat saja merana bila tanpa makanan bergizi. Demikian pula hati dan ruh kita. Ibnu Al-Qayyim berkata, suatu ketika saya mendatangi Syekh Islam Ibnu Taimiyah saat beliau sedang sholat subuh. Setelah selesai sholat, beliau lanjutkan dengan zikir hingga menjelang tengah hari. Lalu beliau menoleh ke arahku, inilah makan siangku. Kalau aku tidak makan siang, tentu energiku akan habis. Masya Allah. Anak-anakku dan pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, fadilah yang kelima, yaitu zikir merupakan sesuatu yang dapat menghadirkan ampunan dari kesalahan dan dosa dari diri kita. Anak-anakku semuanya dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sedangkan pengertian taubat kepada Allah ya, berasal dari bahasa Arab at-taubah, yang kata kerjanya taba, ya tubuh, yang berarti rujuk atau kembali. Menurut istilah yang dikemukakan ulama, pengertian taubat ialah yang pertama, kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, atau kembali dari jalan yang jauh dari Allah SWT kepada jalan yang lebih dekat kepada Allah SWT. Dua, membersihkan hati dari segala dosa. Yang ketiga, meninggalkan keinginan untuk melakukan kejahatan seperti yang pernah dilakukan dengan mengagungkan nama Allah SWT dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Hukum bertaubat adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah mukallaf, yaitu balik dan berakal. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hei orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Syarat bertaubat, taubat baru dianggap sah dan dapat menghapus dosa apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Bila dosa itu terhadap Allah SWT, maka ayat taubatnya ada 3 macam, yaitu 1. Menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah diperbuat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, bertekad dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat itu. Namun bila dosanya terhadap sesama manusia, maka syarat taubatnya selain yang 3 macam tersebut ditambah dengan 2 syarat lagi, yaitu 1. Yang terdianiaya atau dirugikan oleh kita. 2. Mengganti kerugian yang dialaminya, setimbang maksud saya, akibat perbuatan zalim itu atau minta kerelaannya. Dosa terhadap sesama manusia akibat perbuatan zalim itu hendaknya diselesaikan di dunia ini juga. Tidak, pelaku dosanya di akhirat termasuk orang yang merugi, bahkan celaka. Apabila seseorang telah terlanjur bertaubat dari dosa, kemudian bertaubat dengan sebenar-benarnya, tentu ia akan memperoleh banyak hikmah dan manfaat. Tentu saja taubat yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat taubat seperti tersebut. Adapun hikmah dan manfaat yang diperoleh dari taubat itu diantara lain, yaitu dosanya diampuni, memperoleh rahmat Allah SWT, dan bimbingan untuk masuk surga. Anakku yang kami sayangi dan senantiasa dirahmati Allah SWT. Tema tentang terbiasa kita berzikir kepada Allah dan bertaubat mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan merasa diri kita itu selalu berdoa Allah dan juga kepada sesama kita. Untuk itu, kalau kita menganiaya dan zalim kepada Allah, kita bertobat dan nasuhah, tidak akan mengulangi dan menjalankan apa yang diperintahnya. Dan kalau kita zalim kepada sesama kita, maka kita memohon maaf kepadanya. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.